Selamat datang teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan siap untuk mendengarkan sebuah kisah yang akan membawa kalian ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Hari ini, kita akan memasuki sebuah cerita yang penuh dengan misteri, ketakutan, dan perasaan aneh yang akan merayap ke dalam pikiran kalian. Tapi ingat, setelah kalian selesai mendengarkan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Jadi, siapkan diri kalian, matikan lampu, dan mari kita mulai. Gue gak pernah nyangka bakal ngalamin kejadian seaneh dan semenyeramkan ini. Dulu gue cuma denger-denger aja soal orang yang punya ilmu rawa rontek. Buat yang belum tahu, ilmu rawa rontek itu semacam ajian buat kebal. Katanya, orang yang punya ilmu ini kalau dibunuh gak bakal mati. Badannya bisa nyatu lagi, kayak nggak terjadi apa-apa. Tapi yang namanya ilmu hitam pasti ada tumbalnya. Dan tumbalnya itu bukan sembarangan. Biasanya harus ada nyawa yang dikorbankan. Gue dulu nggak percaya, serius. Sampai akhirnya gue ngalamin sendiri kejadian yang bikin bulu kuduk berdiri setiap kali gue ingat. Ini kejadian sekitar 5 tahun yang lalu. Waktu gue masih kerja di sebuah pabrik kecil di daerah pinggiran. Nama tempatnya nggak bakal gue sebut karena gue masih takut kalau ada yang tahu dan nyari gue gara-gara cerita ini. Pokoknya tempatnya di daerah yang masih banyak rawa-rawa dan pepohonan lebat. Malam di sana sepi banget, cuma ada suara jangkrik dan sesekali suara burung hantu. Di tempat kerja gue ada satu orang yang terkenal agak aneh. Namanya Pak Rahman. Dia udah tua, mungkin sekitar 50-an, tapi badannya masih tegap. Kulitnya gelap, matanya tajam. Kalau dia mandangin lo, rasanya kayak ditelanjangin. Gak ada yang berani macam-macam sama dia. Orang-orang bilang dia punya ilmu. Tapi waktu itu gue cuma nganggep itu omong kosong. Sampai suatu hari, kejadian aneh mulai terjadi. Malam itu, gue kebagian jaga malam. Pabrik tempat gue kerja bukan pabrik gede, jadi gak banyak orang yang jaga. Cuma gue sama 2 temen gue, si Doni sama Wahyu. Udah biasa. Kalau jaga malam di sana, kerjaannya cuma duduk-duduk ngopi sama ngecek sekitar pabrik kalau ada yang mencurigakan. Sekitar jam 2 malam, Doni ngajak gue sama Wahyu buat keliling sebentar. Ya, sekadar biar nggak ngantuk. Kami bawa senter, jalan ke belakang pabrik yang berbatasan langsung sama rawa-rawa. Gelap banget di sana, cuma ada lampu kecil yang redup. Suasananya sunyi, tapi ada sesuatu yang bikin gak enak. Pas kami jalan, tiba-tiba Wahyu berhenti. Lo denger gak? Wahyu bisik. Gue diem, nyoba dengerin. Awalnya gak ada suara apa-apa, cuma jangkrik dan kodok. Tapi tiba-tiba ada suara pelan kayak seseorang merintih kesakitan. Suara itu datang dari dalam rawa. Kami bertiga saling pandang. Gak ada yang berani ngomong duluan. Coba cek yuk. Doni akhirnya ngomong, meskipun gue bisa denger suaranya agak gemetar. Kami jalan pelan-pelan, nyurot senter ke arah suara itu. Pas cahaya senter kena sesuatu di dalam rawa, gue merinding sekujur badan. Di sana ada seseorang yang tergeletak. Badannya penuh luka. Darah bercucuran dari lehernya, dari dadanya, dari perutnya. Kayaknya dia udah gak bernapas. Tapi yang bikin gue hampir kabur adalah wajahnya. Itu Pak Rahman. Kami langsung panik. Wahyu mundur beberapa langkah. Doni nahan napas. Sementara gue cuma bisa bengong. Gimana bisa? Doni bisik. Kami tahu Pak Rahman masih ada di pabrik tadi. Nggak mungkin dia ada di sini. Dalam keadaan kayak gini, kami mau kabur. Tapi sebelum kami bisa ngelangkah, sesuatu terjadi. Badan Pak Rahman yang tadinya diam mulai bergerak. Pelan, kayak ada sesuatu yang menarik tubuhnya. Lalu, di depan mata kami, luka-luka di badannya mulai menutup. Daging yang robek menyatu lagi, darahnya berhenti mengalir. Tangannya yang patah kembali lurus. Dan dalam waktu kurang dari 1 menit dia bangkit. Berdiri, kami bertiga langsung lari secepat yang kami bisa. Gak peduli ke arah mana, yang penting jauh dari sana. Tapi sebelum kami bisa pergi terlalu jauh, suara Pak Rahman terdengar dari belakang. Kalian udah lihat, suara itu dingin. Gak ada emosi sama sekali. Gue gak tahu apa yang terjadi setelahnya. Gue cuma ingat semuanya tiba-tiba jadi gelap. Rasanya kayak ada sesuatu yang menghantam kepala gue. Gue sadar beberapa jam kemudian di dalam gudang pabrik. Gue, Doni, dan Wahyu diikat. Mulut kami dilakban.
Dan di depan kami berdiri Pak Rahman. Dia masih hidup. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya bukan mata manusia. Itu mata sesuatu yang lain. Hitam, kosong, tanpa cahaya. Gue bisa ngerasain hawa dingin menyelimuti ruangan. Yang udah tahu nggak boleh hidup. Katanya pelan. Gue tahu kami bakal mati. Tapi sebelum Pak Rahman sempat melakukan sesuatu, tiba-tiba terdengar suara ramai di luar. Suara banyak orang. Seperti suara orang yang bawa senjata. Pintu gudang didobrak. Sekelompok orang masuk, bawa parang, bawa kayu. Mereka langsung menyerbu ke arah Pak Rahman. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, gue lihat sesuatu yang gak bakal pernah gue lupain. Mereka mengikat Pak Rahman, membawanya keluar, dan tanpa ragu, mereka mulai memotong tubuhnya. Tapi kali ini, tubuhnya gak menyatu lagi. Dia menjerit, suaranya bukan suara manusia. Suara itu menggaung di udara, bikin kepala gue pening. Lalu, kepala Pak Rahman dipenggal, dan semuanya berakhir. Gue gak tahu siapa orang-orang itu. Gue gak pernah nanya. Gue cuma tahu setelah malam itu pabrik ditutup. Kami semua disuruh diam. Gak boleh ngomong ke siapa-siapa. Dan sampai sekarang, gue masih takut. Takut kalau suatu hari Pak Rahman kembali. Karena, kata orang-orang, ilmu rawa rontek gak bisa mati begitu saja. Setelah malam itu, gue gak pernah lagi lihat atau dengar soal Pak Rahman. Orang-orang di sekitar pabrik juga kayak pura-pura gak tahu apa yang terjadi. Bahkan, para pekerja yang dulu biasa ngobrol sama dia, gak ada yang berani nyebut namanya. Gue, Doni, dan Wahyu juga gak pernah ngomongin kejadian itu satu sama lain. Kayaknya kami semua sepakat buat ngubur cerita itu dalam-dalam. Tapi, ada sesuatu yang gak enak di hati gue. Gue gak bisa berhenti kepikiran soal cara Pak Rahman mati. Maksud gue, orang itu punya ilmu rawa rontek. Harusnya dia bisa hidup lagi kan? Kayak tadi malam pas dia bisa bangkit dari kondisi yang mustahil. Tapi waktu dia dipenggal dan tubuhnya dicincang sama orang-orang itu, dia nggak bisa lagi bangkit. Gue mikir, mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar ilmu hitam biasa. Atau mungkin ada harga yang harus dibayar. Sejak malam itu, gue mulai sering mimpi aneh. Mimpi yang sama, berulang-ulang. Dalam mimpi itu, gue berdiri di tengah rawa yang luas. Kabut tebal nutupin semuanya. Suara jangkrik dan kodok kedengeran jauh di kejauhan. Tapi yang paling serem, ada suara napas di belakang gue. Gue gak pernah berani nengok. Gue cuma bisa berdiri diam, ngerasain sesuatu yang dingin menjalar dari belakang leher gue. Dan sebelum gue kebangun, selalu ada suara yang berbisik. Suara berat, serak, seperti suara seseorang yang baru aja bangkit dari kematian. Lo pikir gue udah mati? Gue selalu kebangun dengan keringat dingin. Gue nyoba buat gak mikirin itu semua. Nyoba meyakinkan diri sendiri kalau itu cuma mimpi buruk akibat kejadian yang bikin trauma. Tapi semakin gue abaikan, semakin sering mimpi itu datang. Dan bukan cuma mimpi. Suatu malam, pas gue lagi di rumah sendiri, gue dengar suara langkah kaki di depan pintu. Padahal udah tengah malam, dan gue yakin banget gak ada orang. Gue intip dari jendela, tapi gak ada siapa-siapa. Gue coba cuek. Tapi suara itu datang lagi malam berikutnya. Kali ini bukan cuma langkah kaki. Ada suara ketukan pelan di pintu. Gue langsung merinding. Tok, tok, tok. Pelan banget. Gak buru-buru, tapi juga gak lemah. Gue diem di tempat. Gak berani bergerak. Tok, tok, tok. Makin lama, makin keras. Gue coba memberanikan diri buat ngintip dari lubang pintu. Dan di sanalah gue lihat sesuatu yang bikin gue hampir kehilangan akal sehat. Di luar, berdiri seseorang. Badannya gelap kayak bayangan. Tapi gue tahu itu bukan orang biasa. Soalnya tubuhnya gak utuh. Ada bagian di leher yang kelihatan bolong. Seperti habis dipenggal. Dan matanya hitam pekat. Kosong. Kayak lubang tanpa dasar. Gue mundur, nutup mulut biar gak teriak. Gue gak bisa mikir. Gue cuma bisa berdiri di sana. Jantung gue berdetak kencang kayak mau copot. Lalu suara itu terdengar lagi. Lo pikir gue udah mati? Gue gak ingat apa yang terjadi setelahnya. Gue cuma tahu gue pingsan. Besok paginya, gue bangun di lantai ruang tamu. Pintu rumah masih tertutup, gak ada tanda-tanda ada orang yang masuk. Gue coba yakinin diri kalau itu cuma mimpi.
Tapi waktu gue lihat ke lantai dekat pintu, bulu kudu gue berdiri lagi. Ada bekas jejak kaki. Jejak kaki penuh lumpur. Dan itu bukan jejak kaki manusia biasa. Bentuknya nggak sempurna, kayak kaki yang udah membusuk. Gue nggak bisa lagi pura-pura nggak tahu. Sesuatu sedang ngincar gue. Sesuatu yang seharusnya udah mati. Sesuatu yang gue lihat sendiri tubuhnya dihancurkan malam itu. Pak Rahman belum benar-benar mati. Dan dia datang buat gue. Gue mutusin buat pergi dari kota itu. Gak peduli harus kemana. Yang penting jauh dari sini. Gue ngomong sama Doni dan Wahyu. Berharap mereka juga ngalamin hal yang sama biar gue gak ngerasa gila sendirian. Tapi waktu gue temuin mereka, ekspresi mereka kosong. Kayak mereka gak inget apa-apa. Lo ngomongin apa sih, Yan? Kata Doni bingung. Wahyu cuma ketawa kecil. Udahlah, itu cuma mimpi buruk lo doang. Gue gak percaya. Gue tahu mereka bohong. Ada sesuatu yang udah berubah dari mereka. Sesuatu yang gak bisa gue jelasin. Dan malam itu, sebelum gue sempat pergi dari kota ini, mimpi itu datang lagi. Tapi kali ini, lebih nyata. Gue gak cuma berdiri di rawa. Kali ini, gue melihat sesuatu bergerak di dalam kabut. Pak Rahman atau sesuatu yang dulu adalah Pak Rahman. Dia melangkah pelan ke arah gue. Tubuhnya bolong di beberapa bagian, tapi nggak ada darah yang keluar. Matanya kosong, tapi mulutnya tersenyum. Lo pikir gue udah mati? Gue bangun dengan napas tersengal. Dan di sudut kamar gue, samar-samar, gue melihat sesuatu berdiri di sana, menunggu. Gue gak bisa tidur lagi setelah kejadian itu. Malam itu, gue cuma duduk di sudut kamar, merapatkan diri ke dinding sambil berusaha meyakinkan diri kalau yang gue lihat tadi cuma imajinasi gue. Tapi perasaan gak enak itu gak hilang. Gue tahu sesuatu ada di kamar gue tadi malam. Sesuatu yang seharusnya gak ada. Sesuatu yang seharusnya udah mati. Besok paginya, gue coba mencari akal buat pergi dari kota ini. Gue ngumpulin semua duit yang gue punya, siap buat kabur sejauh mungkin. Tapi sebelum gue sempat beresin barang, gue sadar ada sesuatu yang aneh di rumah gue. Di lantai, di dekat pintu kamar gue ada jejak kaki. Jejak kaki berlumpur. Gue nelen ludah. Gue coba meyakinkan diri kalau itu jejak kaki gue sendiri. Tapi pas gue perhatiin baik-baik, bentuknya gak normal. Jarinya panjang-panjang seperti kaki seseorang yang udah membusuk. Dan yang bikin gue makin merinding, jejak kaki itu nggak cuma ada di lantai. Di dinding kamar samar-samar ada bekas jejak tangan. Seolah-olah sesuatu merayap masuk ke kamar gue semalam. Gue gak bisa lagi pura-pura gak tahu. Gue mutusin buat nyari orang yang bisa bantu gue. Gue inget malam itu, waktu Pak Rahman dihabisi, ada sekelompok orang yang kayaknya udah tahu dia bukan orang biasa. Mereka datang dengan parang. Mereka tahu cara ngehancurin tubuhnya. Gue harus cari mereka. Gue pergi ke kampung sebelah, tempat beberapa orang yang dulu kerja di pabrik tinggal. Gue keliling tanya-tanya, nyari tahu siapa yang ikut malam itu. Banyak orang yang diem aja waktu gue tanya soal Pak Rahman, seolah mereka takut buat ngomongin itu. Sampai akhirnya, ada satu orang tua yang nyuruh gue masuk ke rumahnya. Namanya Pak Kusman. Dia dulu kerja di bagian gudang sebelum pabrik tutup. Gue gak pernah terlalu akrab sama dia. Tapi waktu gue tanya soal Pak Rahman, dia langsung berubah pucat. Kamu lihat sesuatu? Tanyanya pelan. Gue angguk. Dia datang ke rumah saya, Pak. Pak Kusman terdiam lama. Wajahnya kelihatan takut. Ada yang gak beres waktu kami bunuh dia malam itu. Katanya akhirnya. Seharusnya dia gak bisa bangkit lagi kalau udah dihancurkan. Gue nelen ludah. Maksud Bapak? Pak Kusman ngelus wajahnya, seperti ragu mau ngomong atau enggak. Tapi akhirnya dia cerita, dulu Pak Rahman pernah tinggal di kampung ini sebelum dia kerja di pabrik. Waktu dia masih muda, dia dikenal sebagai orang yang tertutup dan gak punya banyak teman. Tapi tiba-tiba, di suatu hari, dia menghilang selama berbulan-bulan. Orang-orang bilang dia pergi nyari ilmu ke daerah yang jauh, ke tempat yang banyak rawa-rawanya. Dan waktu dia balik, dia bukan orang yang sama lagi. Dia lebih pendiam, lebih dingin. Dan yang paling aneh, sejak saat itu, setiap beberapa bulan sekali, ada orang yang hilang di sekitar kampung ini. Orang-orang mulai curiga, tapi nggak ada yang berani nuduh. Sampai akhirnya,
Ada satu orang yang ngaku pernah lihat Pak Rahman di malam hari, berdiri di tepi rawa, badannya penuh darah. Itu pertama kalinya orang-orang sadar kalau dia udah melakukan sesuatu yang gak manusiawi. Ilmu rawa rontek butuh tumbal, kata Pak Kusman lirih. Kalau dia mati tanpa nyiapin tumbal pengganti, rohnya gak bakal bisa tenang. Gue merinding. Maksudnya, sekarang dia nyari tumbal? Pak Kusman mengangguk pelan, dan gue tahu, gue yang jadi tumbalnya. Gue tahu, gue nggak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Gue harus pergi sebelum semuanya terlambat. Malam itu, gue beresin barang, siap buat pergi subuh besok. Tapi tepat tengah malam, sebelum gue sempat tidur, suara itu datang lagi. Tok, 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 ketukan di pintu. Jantung gue berdegup kencang. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Gue berdiri perlahan, mendekati pintu. Napas gue berat, dada gue sesak. Lalu, suara itu terdengar lagi. Lo pikir gue udah mati? Gue terdiam. Lalu, pintu kamar gue terbuka sendiri. Angin dingin masuk, menusuk kulit gue. Dan di ambang pintu, berdiri sosok yang selama ini menghantui gue. Pak Rahman, atau sesuatu yang dulu adalah dia. Mukanya hancur, matanya kosong, hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. Tubuhnya bolong-bolong, tapi dia masih bisa berdiri. Gue nggak bisa gerak, gue nggak bisa teriak. Gue cuma bisa diam, membeku di tempat. Saat sosok itu melangkah mendekat, senyumnya semakin lebar. Sekarang giliran lo, semua jadi gelap. Gue gak ingat apa yang terjadi setelah itu. Gue sadar di sebuah gubuk kecil di pinggir kota. Ada seorang dukun tua duduk di samping gue. Dia bilang, gue ditemukan pingsan di tepi rawa. Pakaian gue kotor penuh lumpur, tapi tubuh gue nggak kenapa-kenapa. Gue coba ingat-ingat apa yang terjadi, tapi nggak bisa. Yang terakhir gue ingat adalah Pak Rahman berdiri di depan gue. Dukun itu bilang gue beruntung masih hidup. Kamu hampir jadi tumbalnya, katanya. Tapi mungkin ada yang lebih kuat yang masih melindungi kamu. Gue nggak ngerti maksudnya. Dan jujur gue nggak mau tahu. Yang gue tahu, gue nggak bisa tinggal di kota ini lagi. Sehari setelah itu, gue pergi jauh. Dan sampai sekarang, gue nggak pernah balik lagi. Jejak yang masih ada. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, gue nyoba buat melupain semuanya. Tapi kadang, ada malam-malam di mana gue kebangun dengan keringat dingin. Mimpi itu masih datang sesekali. Mimpi tentang rawa. Mimpi tentang suara napas di belakang gue. Dan terkadang, pas gue bangun pagi, gue nemuin jejak kaki berlumpur di depan pintu kamar gue. Tok, tok, tok. Lo pikir gue udah mati?